أرسله الله بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله, Alhamdulillah Allah beri kita nikmat dan taufik serta kesempatan untuk menghadiri majelis zikir yang kita harapkan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang mendekatkan kita kepadanya dan memudahkan kita dalam mencapai jannahnya. Allahumma amin. Berdasarkan rencana dari panitia bahwa kajian ini seperti sudah buku, intinya adalah kita ingin berkenalan dengan suatu hakikat yang kita yakin kita pasti akan berjumpa dengannya. Akan tetapi sayangnya banyak orang yang terlenakan dan terlalaikan dari hakikat yang satu ini, yakni al-maut, kematian. Sesuatu yang kita yakini bahwa kita suatu saat akan menghadapinya, dan kita yakini pula bahwa kita harus menghadapinya sendirian, tidak bisa diwakilkan. Tidak ada orang yang mau menjadi wakil kita dalam menghadapi kematian. Dan kita juga yakin bahwa kematian ini bisa datang kapan saja dan di mana saja. Ya, pakai pertanda kadang-kadang. Banyak orang yang meninggal mendadak, apalagi menjelang hari kiamat. Makin banyak orang yang meninggal mendadak, gak tunggu tua. Jadi dari berbagai hakikat dari kematian ini, mestinya kita bersiap-siap untuk menghadapinya, dan bagaimana agar kematian itu atau kehidupan setelah kematian itu menjadi kehidupan yang menyenangkan, bukan kehidupan yang menyedihkan. Ikhwani wa akhwati billah, saya tidak akan banyak membahas apa yang tertulis di sini karena itu bisa dibaca. Yang lebih penting adalah yang tidak tertulis. Baik, kalau saya tanya, kita ini sebetulnya diciptakan untuk hidup di mana? Antum bisa jawab kan? Hah? Untuk hidup di surga? Sepakat? Hah? Karena masih banyak yang diem. Gak tahu diemnya ini mikir apa gak tahu atau bingung. Asal usul kita sebetulnya bukan di dunia. Asal usul kita itu adalah di jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, abuna, pertama kali adalah di jannah. Dan ketika itu kita masih berada di tulang sulbinya. Sebelum Adam alaihissalam turun ke dunia, kita masih berada di tulang sulbinya. Allah berfirman tentang Adam alaihissalam ketika menempatkannya di jannah, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya engkau, wahai Adam, di jannah itu kamu tidak akan merasakan ju', lapar, wala ta'ra, tidak akan telanjang di jannah. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan kamu juga tidak akan kehausan maupun kepanasan. Itu asal usul kita di jannah yang dikatakan oleh Allah sebagai darul muqamah. Wa qala alhamdulillahilladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ahli jannah berkata setelah mereka menempati jannah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah
setelah ahlul jannah dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang ahallana, menempatkan kami darul muqamah, di negeri tempat tinggal. Jadi namanya negeri tempat tinggal itu bukan dunia, tapi jannah, al-akhirah. Makanya Allah katakan wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, dari segala sisi lebih baik, dari kuantitas umurnya alias jumlah umur yang akan kita lalui, maupun dari kualitas kehidupannya. Wa abqa, dan lebih kekal. Jelas kita di sana tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak telanjang, tidak kepanasan. Kalau di dunia kelaparan, kehausan, mungkin sampai tidak berpakaian, dan juga kepanasan. Umur kita di dunia ini 60 sampai 70 tahun rata-rata. Rasulullah akmaru ummati ma baina 60 ila 70 sanah wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Dan minoritas saja itu yang lebih dari 70 tahun umurnya. 70 tahun juga ada apa-apanya. Dan kehidupan setelah kematian itu tidak bisa dibandingkan panjangnya dengan hidup kita di dunia. Sebagai contoh, setelah kita mati, kita pindah ke kubur alias alam barzakh. Berapa lama? Dari mulai dia mati sampai ila qiyamah saah. Bisa ribuan tahun ya? Ya? Iya kan? Bisa ribuan tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat akan terjadi. Kalau ada yang bilang 1500 tahun, jangan percaya. Itu orang nggak paham hadis. Walaupun sepintas dia berdalil dengan hadis ini, hadis itu kira-kira 1400 atau 1500 tahun, sudah 1437 plus 40 tahun umur Rasulullah sebelum dia jadi Nabi. Kayaknya kiamat tinggal 23 tahun lagi. Ala kulli hal, ambil contoh Fir'aun yang hidupnya konon kira-kira itu sekitar 4000 tahun SM, apa itu? Sebelum Masehi. Sekarang kita tahun 2016. Jadi kalau ditambahkan sudah 6016 tahun sejarahnya Fir'aun itu. Itu sejak dia mati sampai hari ini, dan sampai hari kiamat dia tinggal di yang namanya barzakh. Paling tidak sudah 6000 tahun dia lewatkan. Dan apa yang dia rasakan? An-nar yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Api yang ditampakkan kepada Fir'aun dan keluarga-keluarganya yang kafir itu ghuduwan wa 'ashiyyan. Tiap pagi dan petang dia ditontonkan kepadanya, disuguhi tontonan yang menyeramkan, yaitu api. Wa yauma taqumus saah, pada hari dibangkitkan kiamat, adkhilu ala fir'auna syaddal azab. Masukkan keluarga Fir'aun yang kafir itu ke dalam azab yang lebih pedih lagi daripada yang selama ini mereka rasakan. Dan apa artinya hidup ini? 70 tahun itu pun belum selesai. Belum selesai itu. Itu baru satu tahapan dari awal manazil akhirah, kata Rasulullah. Innal qabra awal manazil akhirah, man naja minhu fama ba'dahu aysara min, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Siapa yang bisa selamat dari kubur, maka tahapan-tahapan yang berikutnya itu akan lebih mudah baginya. Tapi tidak selamat dari kubur, maka tahapan-tahapan yang berikutnya akan lebih berat. Padahal yang berikutnya itu lebih lama daripada yang akan kita lalui di kubur. Dan kesempatan untuk memperbaiki itu
andai mereka yang sudah mati itu bisa bicara, mereka akan menyesal. Dan Allah sudah sebutkan apa penyesalan mereka itu. Ya laitana nurad nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Andai kami tidak dikembalikan, kami akan menyeru, mengijabahi ajakan dan mengikuti para rasul. Akhirna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana akhirna. Ya Allah, tundalah sejenak, jangan dicabut sekarang nyawanya. Kita akan beramal saleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan ghairal ladzi la'alli a'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Barangkali, mudah-mudahan aku bisa mengamalkan amalan-amalan yang soleh, tidak seperti yang selama ini kami amalkan. Laula akhartana ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Andai saja ya Allah, Engkau tunda sejenak saja ajalku ini supaya aku bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Itu anak-anak mereka yang telah meninggal dunia karena mereka menyaksikan betapa besarnya penyesalan mereka dan betapa ruginya mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dan kesempatannya untuk mengusahakan sesuatu yang sifatnya kekal dan abadi. Cuman memang yang namanya hidup di dunia ini adalah keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Hidup di dunia ini keahlian dan keterampilan yang tidak dikuasai oleh orang. Banyak orang yang menganggap dunia ini adalah negeri yang kekal. Buktinya dia berlomba-lomba mengejar dunia, mengejar sesuatu yang paling dia nikmati hanya puluhan tahun. Itu pun kalau dia bisa menikmatinya dengan sempurna. Kebanyakan orang tidak bisa menikmati apa yang sudah dia usahakan di dunia ini. Entah karena dia baru sukses setelah dia tua, atau karena sudah menderita berbagai macam penyakit. Kebanyakan orang-orang yang miliarder itu kalau ditanya ada gula, ada kolesterol, ada asam urat, ada ini, ada itu. Sehingga kalau disuguhi makanan yang lezat-lezat, dia makan sedikit. Ada di Saudi itu ada orang kenal importer atau bahkan produsen selai yang dengan berbagai macam rasa, tapi dia punya gula. Lucu kan? Bosnya yang jualan selai tapi punya gula. Ala kulli hal, banyak orang yang tidak bisa menyikapi dunia ini dengan sikap yang sebenar-benarnya. Tidak bisa menganggap dunia ini sebagai negeri peralihan. Bahkan dia akan mengejar dunia ini tanpa mengindahkan aturan-aturan Allah. Seakan-akan kalau dia sudah meninggal, selesai, gak ada lagi hisab wala azab. Hidup itu cuma sekali ini. Bagaimana akidahnya kaum musyrikin? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Menurut mereka kehidupan adalah kehidupan dunia ini saja. Kita mati, kemudian kita yang dulunya tidak ada diadakan oleh Allah. Kemudian mati, sudah, kita nggak akan dibangkitkan lagi. Jadi ini karena mereka tidak bisa memahami hakikat dari kehidupan dunia yang sebetulnya hanyalah negeri persinggahan yang sangat singkat sekali. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat terkenal, salah satu dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, beliau berpesan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun
au 'abiru sabil. Jadilah engkau, hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan orang yang terasing, orang yang bukan dari negeri itu, bukan penduduk negeri itu. Kalau antum pernah bekerja di luar negeri, Malaysia, Singapura, Australia, Saudi, dimanapun, tentunya kita yakin semua, nggak ada di antara kita yang pernah atau yang akan atau yang sedang bekerja di negeri orang yang kalau sudah mendapatkan sejumlah uang atau kekayaan, tidak ada kan yang meninggalkannya di negeri itu, nggak ada kan? Buat apa saya kerja capek-capek kalau uangnya saya tinggal, padahal saya suatu saat akan kembali ke tanah air, ke Indonesia. Orang yang berakal adalah orang yang ketika dia mengumpulkan, bekerja, sudah bersusah payah, dibawa pulang hasilnya, kan begitu maksudnya. Setuju nggak? Ya kan? Kalau ada orang yang kerja di negeri orang, sudah dia mendapatkan ratusan ribu dolar namanya atau real, kemudian dia pulang ditinggal semua di sana, ini orang berakal dah? Tak berakal dah. Orang yang berbuat yang sia-sia, sangat sia-sia. Nah, kalau kita tahu hakikat dari dunia itu juga sesuatu yang pasti, cepat atau lambat kita akan tinggalkan, mestinya kita juga menyikapinya seperti itu, seperti orang yang kerja, karena itu negerinya orang, bukan negeri saya. Kampung halaman saya bukan di situ, kampung halaman kita juga bukan di dunia ini, bukan. Ini cuma perlintasan saja. Kun fid dunya ka'annaka gharib, seperti orang yang terasing, atau 'abiru sabil, atau orang yang nyebrang jalan. Berapa waktu yang dihabiskan seorang untuk nyebrang jalan? Sudah. Ibaratnya kita hidup di dunia itu cuma sebentar saja. Tujuan kita masih jauh. Di hadis yang lain Rasulullah menyerupakan orang yang berteduh di bawah pohon. Musafir kecapean berteduh di bawah pohon, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Nah, terkait dengan menyikapi dunia ini, tadi sudah saya jelaskan, tidak banyak orang yang ahli, nggak banyak orang yang paham bagaimana dia harus menyikapi dunia. Ya. Padahal kalau ditanya orang yang selama ini tidak mengindahkan halal dan haram dalam mengejar dunia, dalam mengejar sesuatu yang kata Allah mata'ul ghurur, yang boleh jadi dia sendiri belum sempat menikmatinya. Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali, wa hal maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu. Ibnu Adam, manusia ini sering mengatakan, ini harta saya, ini kekayaan saya, ini punyaku. Padahal hartamu yang sesungguhnya, wahai manusia, adalah yang kamu makan sampai habis satu, atau kamu pakai sampai lusuh, atau kamu sedekahkan. Dan itu yang akan tersimpan di akhirat. Di riwayat yang lain dalam Sahih Muslim juga, hadis Abu Hurairah, yaqul 'abdu mali mali wa hal laka min malin illa ma akalta fa afnaita, wa hal laka min malin illa ma akalta fa afnaita, aw illa ma akala fa afna, aw labisa fa abla, aw tasaddaqa faqtana, wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Ada hamba yang suka mengatakan ini harta saya, ini milik saya, ini kekayaan saya, padahal harta sesungguhnya yang dia miliki adalah yang dia makan sampai habis, atau dia pakai sampai lusuh, atau dia sedekahkan, dan itu yang dia simpan di akhiratnya, dan itu akan menjadi simpanan dia, milik dia sesungguhnya itu yang dia berikan, yang dia sedekahkan. Adapun yang selain itu, wa ma siwa dzalik fadzahibun, akan hilang, wa tarikuhu linnas, kan dia tinggalkan bagi orang lain, bagi ahli warisnya. Nah, orang yang ketika di dunia itu demikian berantusias ya, untuk
memakmurkan dunianya, padahal hanya akan dia nikmati hanya beberapa puluh tahun tadi itu, sepanjang umur yang tersisa baginya. Kemudian dia tidak mengindahkan aturan Allah, entah itu halal, entah itu haram. Seandainya orang ini ditanya, mau nggak kamu masuk ke dalam tanur tungku panas 5 menit aja, nggak usah lama-lama, 5 menit masuk dalam tanur ditutup, setelah itu kamu dikeluarkan, apapun yang kamu minta dikasih. Mau nggak lagi? Hah? Bingung jawabnya. Ada yang mau berarti? Hah? Mau nggak kira-kira? Dia minta dunia sini-sini dikasih, cukup 5 menit digodok dalam tanur, ya, tanur dunia ya. Setelah itu dia keluar, minta apa aja diganti. Ada yang siap? Yang lagi nyari kerja? Yang baru di PHK? Hah? Minta apa aja dikasih, mungkin sulit membayangkan ya. Dikasih tanah di Jakarta Pusat luasnya 1000 kali 1000 meter persegi. Orang kalau sudah punya tanah segitu, Jakarta, dia merasa buahana orang paling kaya saat Jakarta. Nah, berapa T itu harganya? Berapa T? Ini anak akan bikin perbandingan tentang kualitas dan kuantitas hidup di dunia dengan kualitas dan kuantitas hidup di akhirat, supaya kita lebih sadar tentang betapa menipunya dunia ini. Ternyata nggak ada yang siap kan, padahal cuma 5 menit. Nah, adzabul akhirah itu nggak 5 menit. Adzabul akhirah itu sangat panjang. Satu harinya saja itu setara dengan 1000 tahun. Bagaimana kalau selamanya? Namun kenapa tidak ada yang berpikir ke sana? Kenapa masih ada orang yang tidak mengindahkan ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dijelaskan dalam sunnah Rasulullah tentang berbagai macam dosa yang hari ini menjadi fenomena sehari-hari? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, andai dari perkara-perkara akhirat itu tidak ada yang kita ketahui selain azabul qabr, selain alam barzakh, mestinya itu sudah cukup untuk menyadarkan kita, untuk ngerem kita, jangan sampai kebablasan dalam mencari dunia. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah, tidak mencari sesuatu dengan cara yang haram. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u min." Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun melainkan kubur itu lebih menyeramkan. Ketika ditanya, "Kenapa?" Padahal engkau telah menyaksikan berbagai macam pemandangan. Dan beliau menyitir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur adalah tempat persinggahan pertama ya, di akhirat. Man naja minhu fama ba'dahu aysara min, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Siapa yang bisa selamat dalam kuburnya, maka yang berikut-berikutnya lebih mudah baginya. Dan siapa yang tidak selamat dalam kuburnya, maka yang berikut-berikutnya lebih dahsyat. Kembali ke kisah orang kafir yang diadab ribuan tahun dalam kuburnya seperti Fir'aun. Kira-kira berapa lama sih Fir'aun ini malang melintang di dunia, menyombongkan diri, mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, membanggakan wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, membanggakan sungai Nil yang mengalir. Berapa lama kira-kira? 100 tahun? Mungkin gak nyampe. Tapi pola tingkahnya dia yang 100 tahun ini membangkang kepada Allah itu diganjar dengan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan.
bukan cuma melihat nar, tapi dia ikut merasakan hawa panasnya api itu. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib menceritakan bahwasanya kalau ruh orang kafir atau orang yang sudah dikubur, orang kafir yang sudah dikubur kan, ketika dia didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditanya tentang man rabbuk, ma dinuk, ma hadzal ladzi bu'itsa fik, siapa rohmu, apa dinmu, dan siapa rasul yang diutus kepadamu, dia mengatakan la adri, tidak tahu saya. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, saya cuma dengar orang-orang mengatakan begini dan begitu dan saya ikut-ikutan. Setelah itu dibukakan pintu yang menuju surga. Saya nggak salah ngomong, pintu yang menuju surga. Ditunjukkan oleh malaikat karena ini tempatmu seandainya kamu taat kepada Allah. Berhubung kamu maksiat, kamu kufur, maka diganti sama Allah dengan tempat di neraka. Dibukakanlah pintu ke neraka, kemudian digelar fayufrash lahu firashun min nar, digelar dalam madani, dihamparkan dari neraka, dari api, fayatihi min harriha wa hamumiha, maka berhembuslah angin neraka yang panas itu menerpa orangnya, dan dia melihat dia akan masuk sana nanti kalau hari kiamat. Maka apa kata dia? Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan kau bangkitkan hari kiamat, jangan kau bangkitkan hari kiamat. Dia tersiksa seperti itu ribuan tahun. Itu ketika bangkit hari kiamat dan melihat kedahsyatan yang jauh lebih besar, dia menganggap selama ini itu seperti tidur nyenyak. Mau tahu dalilnya? Surat Yasin. Siapa yang saya Yasinan? Tidak ada. Siapa yang hafal Yasin? Tidak ada juga. Parah. Qalu ya wailana. Akbil. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Apa artinya marqadina? Tempat regut kata jemaah. Tempat tidur. Aduh celaka kami, siapa yang bangun kami dari tempat tidur kami? Emangnya mereka tidur selama ini? La wallah, mereka diazab. Mereka diazab nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Tidak cuma orang kafir, orang-orang yang berdosa yang dosanya belum terampuni juga diazab. Bahkan ada di antara sahabat Nabi yang terkena azab kubur. Di Sahihain min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi pernah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani. Keduanya ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan keduanya tidak diazab gara-gara sesuatu yang dianggap besar, mungkin dianggap sepele. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, wa fi riwayat fakana la yastanzihu minal baul, wa fi riwayat fakana la yastabri'u minal baul. Yang salah satunya ini diadab gara-gara kalau kencing tidak menutup auratnya dari pandangan manusia. Hati-hati bagi yang suka kencing di tempat kencing berdiri itu, hati-hati. Jangan sampai itu yang dianggap sepele itu justru mengundang datangnya azab kubur, karena dengan nas hadis ini itu mengundang datangnya azab kubur. Di riwayat yang lain fakana la yastanzih, tidak bersih-bersih, ya, tidak cebok sampai tuntas, ya, masih menyisakan najis, sehingga kalau dia wudhu tidak sah wudhunya, otomatis sholatnya juga tidak sah. Di riwayat yang lain fakana la yastabri itu tidak tuntas kencingnya. Nggak tuntas, jadi mungkin dia belum selesai, sudah keburu ditutup lagi sehingga keluar, sehingga menyebabkan najis juga. Jadi ini semua adalah salah satu pengundang datangnya azab kubur. Mungkin jarang diperhatikan, tapi itu mengundang datangnya azab kubur. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau orang yang toharohnya nggak sempurna saja bisa diazab dalam kuburnya, apalagi yang tidak toharoh.
Dan tohara adalah syarat, satu di antara sekian syarat sahnya sholat, apalagi yang tidak sholat. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain, yang satu lagi, dia diadab dalam kuburnya dan mereka muslim, dua-duanya muslim, sahabat Nabi. Cuma kita nggak tahu siapa namanya. Gara-gara suka adu domba. Adu domba itu artinya dia menyebarluaskan omongan dengan tujuan merusak hubungan. Maksud dia merusak hubungan. Walaupun mungkin tidak jadi rusak hubungannya. Dia mengatakan kepada si A, si B bilang kamu ini jelek. Tujuannya apa? Supaya A musuhan sama B. Mungkin si A ini orang yang bijak, dia tidak terpancing. Itu sudah cukup untuk mengundang datangnya azab kubur. Apalagi yang benar-benar menimbulkan permusuhan. Apalagi sampai dia fitnah dan lain sebagainya. Jadi azab kubur itu jangan cuma dianggap milik orang kafirnya. Orang Islam pun bisa diazab dalam kuburnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan di dunia dan belum terampuni, entah karena dia tidak taubat atau karena terlalu banyak dosanya atau karena hal-hal lain. Nah, orang kafir yang selama di alam barzakh yang itu mungkin ribuan tahun, sebagaimana yang tadi kita contohkan dengan Fir'aun atau yang lainnya, jika terjadi hari kiamat, mereka menyaksikan jauh lebih dahsyat lagi daripada apa yang mereka lewatkan. Mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana min maqadina. Siapa yang bangunkan kita dari tempat tidur kita? Andai kita nggak usah bangun saja, daripada kita harus menyaksikan yang jauh lebih mengerikan ini. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan maha benarlah, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Dan itu pun juga belum final. Ikhwani wa akhwati fillah. Apa yang mereka saksikan pada hari kiamat yang sangat dahsyat itu, hari ketika mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, tidak beralas kaki, telanjang, bulan, dan tidak berkhitan, masing-masing berenang di keringatnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang tenggelam. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejarak 1 mil. Mil itu juga nggak jelas apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan mil di sini. Perawinya nggak bisa memastikan apakah maksudnya mil jarak atau mil yang artinya batang celak gitu loh. Orang kalau mau menyelak pakai celak di matanya kan ada tangkainya, itu juga namanya mil. Nggak tahu yang dimaksud mil jarak atau mil itu. Dan ditambah panasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Bumi sudah dirubah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari bumi telah diganti dengan bentuk yang beda, langit-langit juga telah diganti, dan mereka semuanya serempak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedahsyatannya jauh lebih besar daripada apa yang mereka lalui dalam kubur. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Apa artinya umur kita di dunia? Ada artinya? 100 tahun di dunia ada artinya? Hah? Tidak ada artinya. Nah, tapi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita di sana itu sekarang. Sekarang ini kesempatannya. Oleh karena itu orang yang sayang sama hartanya itu adalah orang yang mengirimkan hartanya ini ke akhirat, bukan ditinggal di dunia. Caranya bagaimana? Ada caranya. Penuhi hak-hak Allah yang wajib-wajib terlebih dahulu, yang berkaitan dengan harta, mulai dari zakat, zakatul mal. Setelah itu perbanyak sedekah. Ada sebuah kisah yang
patut kita jadikan teladan. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Sahihnya dari sahabat yang namanya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Talha ini termasuk sahabat yang kaya di kalangan kaum Ansar, dan dia punya kebun yang cukup besar. Lokasinya itu di sebelah utaranya Masjid Nabawi. Kalau sekarang nggak ada kebunnya, tapi lokasinya berhadapan dengan Masjid Nabawi, dan di situ ada sumurnya yang airnya itu enak, tawar airnya, seger. Rasulullah sering minum di sumurnya yang ada di kebun Abu Talha ini. Nama kebunnya adalah Bairuha, dan itu adalah hartanya Abu Talha yang paling dicintai, yang paling berharga. Ketika turun firman Allah di surat Al-Imran ayat 94 awal juz keempat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai puncak dari kebajikan sampai engkau menginfakkan sebagian dari yang kamu cintai. Datanglah Abu Talha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah sudah mengatakan seperti ini, wa inna ahabba amwali ilayya haidhi Bairuha wa innaha sadaqatun lillah fada'ha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, Allah telah menurunkan firman yang seperti itu, dan hartaku yang paling kucintai adalah kebun kurmaku yang namanya Bairuha itu, dan itu aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah engkau ya Rasulullah, mau kau berikan siapa, mau kau pakai untuk apa. Kata jawab Rasulullah, bakhil. Ya, itu bahasanya orang Arab untuk mengungkapkan ketakjuban. Wah, luar biasa mungkin ya kalau disini. Luar biasa. Dzalika malun rabih. Itulah harta yang beruntung, Faqad sami'tu ma qulta fa'arahu an tadha'ahu fi aqri balik. Dan aku sudah mendengar usulanmu tadi, maka menurutku berikan saja kepada karib kerabat. Berikan kepada karib kerabat. Ini orang yang sayang sama hartanya, dikirim ke sana, karena dia akan hidup lebih lama di sana. Dia cuma sebentar di sini. Harta itu, kebun itu akan hilang. Atau Abu Talha lebih dulu meninggalkan kebun itu, dan sekarang juga nggak ada kebunnya, tapi pahalanya tetap. Kisah yang kedua adalah masih berkaitan juga dengan kebun kurma, adalah kisah Abu Dahdah, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Suatu ketika di kota Madinah itu ada dua kebun kurma yang bersebelahan, dan pembatasnya adalah sebatang pohon kurma. Satu batang pohon kurma ini di tengah-tengah antara kebun ini A dengan kebun B. Kebun A ini milik anak yatim, sedangkan kebun B milik salah seorang sahabat Ansar. Mereka berdua ini bersengketa kepada Rasulullah, masing-masing mengklaim. Kata si anak yatim, ya Rasulullah, hadhihi nakhlati wa hiya fi ardi. Ya Rasulullah SAW, pohon kurma ini milikku, kata si anak yatim, karena dia ada di atas tanahku. Katanya yang Ansar, la ya Rasulullah, hadhihi nakhlati wa hiya fi ardi. Enggak, ini milikku karena dia ada di atas tanah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Ansar? Sudahlah, biarkan ini satu pohon ini diambil oleh si anak yatim, walaka mithluha fil jannah. Nanti kamu dapat pohon yang seperti itu di jannah. Dapat pohon kurma satu juga di jannah. Jangan dibayangkan pohon kurma di jannah itu kayak di sini. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati syajaratan yamurru al-khaylus sari'ul jawadul mudmar tahta dhillihi mi'ata 'amin wa lam yaqta'hu. Di jannah itu ada sebatang pohon, kata Rasulullah, yang kalau ada seekor kuda yang larinya kencang, kuda balap, itu lari 100 tahun lamanya untuk melewati bayangannya,
nggak selesai, nggak selesai. Itu baru pohonnya. Mau tahu berapa kaplingan yang Allah sediakan buat ahlul jannah yang paling terakhir masuk jannah? Pernah dengar kisahnya? Nah, berapa? Dunia dan seisinya 10 kali dunia dan seisinya. Padahal tadi kalau dikasih 1000 kali 1000 di Jakarta Pusat sudah Masya Allah rasanya ya. Apa artinya Jakarta dibanding Pulau Jawa? Apa artinya Pulau Jawa dibanding Indonesia? Apa artinya Indonesia dibanding dunia? Tidak ada orang punya Jakarta, tidak ada kan? Tidak ada. Punya Jawa apalagi, punya Indonesia apalagi, punya dunia apalagi. Akhir jannah, penduduk jannah yang paling akhir masuk jannah dikasih sama Allah 10 kalinya dunia luasnya. Makanya Allah kata sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ardhis samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Ada 2 ayat yang mirip kalau di Al-Imran wa sari'u, kalau di surat Al-Hadid sari'u, berlomba-lomba. Kamu berlomba-lomba itu ke sana, bukan di sini. Tidak ada artinya kamu berlomba-lomba di sini. Silahkan cari yang halal, perhatikan aturan Allah, jangan diterjang. Kalau kita nggak siap untuk dimasukkan ke dalam tanur 5 menit di dunia, siapa yang siap untuk dimasukkan ke dalam tanur 5 menit di akhirat? Hah? Makanya mumpung belum terlambat, selama kita masih hidup di sini nggak ada kata terlambat, nggak ada. Innallaha yafrahu bi taubatil 'abdi. Allah itu bersenang dengan taubat hambanya. Bahkan melebihi senangnya seorang hamba yang kehilangan unta yang berisi bekal makanannya dia dan ditinggal di tengah padang pasir ketika dia sudah tidak berharap lagi untuk bisa hidup, tinggal menunggu datangnya ajal. Tiba-tiba unta itu nongol lengkap dengan bekal makanannya. Saking senangnya dia sampai salah ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta min syiddatil farah. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbku. Salah ngomong dia saking senangnya. Allah lebih senang lagi dengan taubat hambanya ketika si hamba itu kembali kepada Allah. Kalau mau berlomba-lomba, jadilah seperti Abu Talha dan Abu Dahdah yang belum selesai kisahnya tadi ya, belum selesai. Jadi kita kita tentang bagaimana ukuran satu pohon di jannah. Nah, Abu Dahdah mendengar tawaran ini yang ditawarkan kepada orang Ansar ini, dia bilang, enggak ya Rasulullah, saya enggak mau. Pokoknya ini pohon ini yang punya saya. Mungkin karena dia emosi. Kesempatan emas ini ditolak. Abu Dahdah dengar, dia bilang, ya Rasulullah, kalau pohon ini saya beli, kemudian saya kasihkan si anak yatim, saya dapat juga di jannah. Iya, kata Rasulullah. Laka mithlu hafil jannah. Langsung dia bisikin di sahabat Ansar ini, ya fulan, inna li ha'itan fiha 600 nakhlah. Saya punya kebun yang isinya 600 batang pohon kurma. Mau nggak satu kering? Yang satu ini tak tukerin yang 600. Kamu kasihkan ke anak yatim ini. Oh, mau? Langsung ambil kebun saya. Yang satu ini kasihkan ke anak yatim. Untuk kebun satu-satunya, kekayaan milik Abu Dahdah satu-satunya. Dan di dalam kebun itu ada rumahnya, tempat anak istrinya tinggal di situ. Mata pencahariannya adalah berkebun, tidak punya pencaharian lain. Datang Abu Dahdah ini nggak masuk ke kebun, kan sudah dijual untuk Allah, sudah dikasihkan Allah kebun, ditukar dengan 1 batang kurma di jannah. Kata Abu Dahdah, dia meneriaki istrinya, ya Ummat Dahdah, ukhruji fa inni qad bi'tu ha'iti lillah binakhlatin fil jannah. Wahai Ummu Dahdah, ayo kamu sekarang keluar ya.
bawa anak-anakmu semuanya, karena kebun ini sudah kujual kepada Allah dengan imbalan sebatang kurma di jannah. Apa kata Abu Dahdah? Liyah nikal bai'a bad-dahdah atau qala rabihal bai'. Waduh, beruntung sekali kamu, selamat ya atas jual belimu. Dia pun keluar membawa anaknya, dan anaknya masih menggenggam beberapa butir kurma ketika itu. Anak kecil, tidak paham dia mau dimakan. Emang makanannya kurma. Ya. Diambil sama Abu Dahdah kurmanya, dibuang lagi, dimasukkan ke kebun. Ini sudah saya jual semuanya. Ba'da ayam tufi Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beberapa hari kemudian meninggal Abu Dahdah radhiyallahu anhu, dan dia sudah jual kekayaannya, sudah dikirim. Kalau tidak dikirim, dia ditinggal buat orang lain, buat anaknya atau buat istrinya. Dan mungkin nanti yang ditanya sama Allah adalah Abu Dahdah yang menikmati orang lain. Meninggal disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kam min 'idqin radahin fil jannati li Abi Dahdah. Kam min 'idqin radahin fil jannati li Abi Dahdah. Alangkah banyaknya tandan-tandan kurma yang besar di jannah nanti buat Abu Dahdah. Tandan tahu ya? Tangkai kurma yang isinya buah-buah kurma itu yang masih menempel di tangkainya. Tadi ada disuguhin kurma tunis. Nah itu kalau satu tandan itu bisa puluhan kilo, itu mungkin bisa 1 kintal. Satu pohon itu mungkin bisa sampai 10 tandan. Satu tandannya bisa puluhan kilo. Berapa banyak itu nanti buat Abu Dahdah di jannah, kata Rasulullah. Jadi itu orang yang sayang sama hartanya, sayang sama jerih payahnya. Dia kirimkan di negeri yang dia akan hidup kekal di sana. Adapun orang-orang yang terlena, maka dia hanya memakmurkan dunia ini. Kalau memakmurkan dengan cara yang halal sih masih mending. Yang parah, yang bahayanya adalah kalau dia tidak mengindahkan aturan-aturan Allah dalam hidup di dunia ini. Padahal yakin saatnya dia disuruh masuk ke dalam tungku 5 menit dia nggak akan mau, walaupun dikasih dunia sisinya. Yakin kan? Ada yang ragu? Nggak ada yang ragu. Dia tahu dia tidak akan kuat dengan siksa itu. Lantas kenapa? Kok masih ada orang-orang yang demikian nekat, nggak pernah berpikir ke sana? Dan itu yaumul qiyamah itu belum final. 50.000 tahun itu belum final. Oleh karena itu orang-orang kafir sekarang sudah nggak kuat dengan kondisi beratnya yaumul qiyamah. Ya, yang kata Allah, yauma tadhhal kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari setiap wanita yang menyusui, semua tanpa kecuali, yang menyaksikan hari kiamat, dia akan kaget, tercengang, sehingga mencampakkan bayinya yang sedang digendong yang disusui. Padahal kasih sayang seorang ibu yang paling besar itu adalah ketika dia menyusui. Benar nggak ibu-ibu? Benar nggak ibu-ibu? Ijma. Sepakat. Betul. Paling sayang ibu sama anak itu ketika menyusui anaknya. Lain di kandungan dia pakai dilus-lus. Belum kelihatan kan anaknya kayak apa. Itu ketika dia lahir, nangis langsung gitu. Kelenjar susunya memproduksi susu. Setelah disapin berkurang sedikit. Ya seperti ketika dia menyusui. Itu pun dia bisa lupa sama anaknya. Wa tad'u kulli dzati hamlin hamlaha. Wa tad'u kulli dzati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang sedang hamil akan keguguran ketika itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau lihat manusia seakan-akan sempoyongan mabok, padahal mereka enggak mabok, walakin adzaballahi syadid. Tapi karena dahsyatnya adab Allah pada hari itu. Sampai orang-orang kafir ketika itu dia sudah enggak kuat menyaksikan beratnya kondisi hari kiamat itu pada mahsyar itu, dan Allah tidak segera memulai hisab. Mereka datang kepada Adam, mereka minta tolong dong Adam,
leluhur kami. Mintakan orang yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, yang Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, tolong mintakan sama Allah, segeralah Allah memulai hisab. Adam mengatakan nafsi, aduh saya hanya bisa ngurus diri saya sendiri. Hari ini Allah sudah marah, dan tidak pernah Allah semarah ini sebelumnya. Pergilah kamu ke Nuh. Nuh didatengin dia, Nuh dibujuk-bujuk. Nuh juga mengatakan dengan jawaban yang sama, nafsi. Pergilah kepada Ibrahim Khalilullah, pergi kepada Ibrahim minta maaf, gak bisa, dialihkan kepada Isa juga minta maaf kepada Musa alaihi salatu wassalam. Musa juga minta maaf, gak bisa, dialihkan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Isa juga minta maaf, tidak bisa, akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan ana laha. Itu yang namanya al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, karena semua orang mukminhum wa kafirhum berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliau supaya Allah segera memulai hisab. Mereka mengira setelah hisab itu lebih ringan daripada hari itu. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, kalau dikubur itu orang selamat, setelahnya lebih mudah. Tapi kalau sudah celaka dikubur, setelahnya lebih berat. Ketika orang itu sudah dihisab, kemudian dia ternyata harus masuk neraka, wal'iyadzubillah, maka perbandingan tadi kita ingat-ingat kembali. 5 menit dalam tanur gak ada yang kuat di dunia, bagaimana dengan tanur di neraka? Bahkan orang kafir itu saking mereka sudah tidak kuat lagi, mereka bilang, minta kepada malaikat Malik, wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, tolonglah biarkan Allah mematikan kita saja, tak kuat kita di sini. Qala innakum makithun, kata Allah, enggak, kalian akan tetap di sini. Jawaban tidak, kalian akan tetap di sini, itu 1000 tahun baru keluar. Setelah mereka minta itu, diam dulu 1000 tahun. Ujung-ujungnya innakum makithun. Terus apa artinya? Orang maksiat di sini mau dinikmati berapa lama maksiatnya? Apakah siap dia untuk menjadi wal'iyadzubillah orang yang mencicipi? Kata Rasulullah, yu'ta bi an'ami rajulin min ahli an-nar fid dunya. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, akan dibawa satu orang yang dianggap orang paling bergelimang nikmat di dunia ketika dunia, tapi dia min ahli an-nar, fayughmasu ghamsatan fin nar, kemudian dicelupkan sekali celup saja dalam neraka. Setelah itu ditanya, ya fulan, amar rabbika na'imun qat? Qala la ya Rabb. Hei fulan, pernahkah engkau merasakan suatu kenikmatan? Sedikit pun kenikmatan? Enggak ya Allah, tak pernah saya merasakan nikmat. Lupa dia. Orang paling nikmat di dunia itu ketika dicelup sekali celup ke neraka, dia lupa dengan semua kenikmatannya. Sebaliknya, wa yu'ta bi ab'asi rajulin fid dunya min ahli jannah, didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia min ahli jannah. Kemudian dicelupkan sekali celup dalam jannah, ditanya, ya fulan, amar rabbika bu'sun qat? Qala la ya. Pernahkah kau merasakan kesengsaraan sedikit saja selama ini sebelumnya? Enggak ya Allah, lupa dia dengan kesengsaraan dunianya. Oleh karena itu orang-orang yang ngerti betul bagaimana dia menyikapi dunia, dia tahu bahwa ini adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Mereka bangkit dari kubur, mereka bertanya-tanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinina? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'addi. Berapa lama kalian tinggal di dunia? Yang bertahun-tahun itu, ya kira-kira 1 hari atau kurang, nggak tahu.
tahu deh berapa, tanyakan yang pintar ngitung sana. Qala illa bistu illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sebetulnya kalian itu tidak hanya tinggal sedikit saja, sejenak saja. Seandainya kalian betul-betul tahu. Ashabul Kahf yang tidur berapa lama? 309 tahun menurut hitungan Hijriah atau 300 tahun menurut hitungan Masehi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Itu ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka juga bertanya-tanya, kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Kami hanya tidur sehari atau kurang dari itu. 300 tahun itu hanya terasa sehari atau kurang. Bagaimana dengan yang cuma 60 sampai 70 tahun? Jadi ini kesempatan kita, masih ada, masih terbuka. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup di dunia. Oleh karena itu perbaiki dan isi. Kalau Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kelonggaran, ya mungkin kita untuk seperti Abu Talha nggak bisa, sudah terlanjur kita ini cinta dunia kan. Kita ini sudah terlanjur cinta sama dunia ini. Paling tidak minimal jangan sampai yang wajib yang berkaitan dengan harta kita ini kita tahan. Jangan sampai yang wajib itu gak cuma zakat, bayar utang juga wajib. Jangan dianggap sepele loh masalah utang itu. Jangan dianggap sepele. Rasulullah sampai tidak menyolatkan orang yang mati tidak meninggalkan uang untuk melunasi utangnya. Sholatkan sama Rasulullah. Suatu ketika ada seorang Ansor yang meninggal, ditanya, "Alaihi dainun?" Qalu na'am ya Rasulullah. Dinaran atau dirhaman. Dia punya utang? Iya ya Rasulullah. 2 dirham atau 2 dinar. Ataraka wafa'an, dia meninggalkan uang untuk melunasi hutangnya? Enggak ya Rasulullah. Qala sallu ala sahibikum. Sudah, kalian aja yang nyolatkan. Abu Qatadah radhiyallahu anhu mendengar jawaban Rasulullah, "Ya Rasulullah, alayya dainuhu." Sudah ana yang tanggung ya Rasulullah, saya yang bayar hutangnya Rasulullah. Tolong salatkan dia. Disalatkan sama Rasulullah SAW. Beberapa hari kemudian ketemu dengan Abu Qatadah. "Aqadhaita dainahu?" Qala la. Kamu sudah lunasi hutangnya? Belum ya Rasulullah. Beberapa hari kemudian bertanya lagi, "Aqadhaita dainahu?" Sudah kamu lunasi? Qala na'am. Al-ana baradat jildatuhu. Baru sekarang kulitnya dingin, dia berhenti dari kena siksa. Jadi selama dia dikubur tadi sampai hutangnya dilunasi, huwa fi azab. Baru dia berhenti dari terkena azab setelah hutangnya lunas. Jadi hati-hati dalam masalah hutang. Yughfaru lisyahidi kullu syai'in illa ad-dain. Orang yang mati syahid itu sudah luar biasa. Dia korbankan miliknya yang paling berharga, yaitu ruhnya dia korbankan. Itu pun tidak bisa serta-merta menjamin nasibnya. Kalau dia punya kesalahan, punya hutang yang belum dibayar, nggak bisa mati syahidnya dia ini melunasi hutangnya. Illa dain. Kecuali kalau dia masih punya dain. Akhbarani Jibril anifan. Barusan Jibril yang ngasih tahu saya. Termasuk hak yang berkaitan dengan harta adalah nafkah. Bagi yang sudah punya tanggungan, dia harus menafkahi. Wajib. Demikian juga membayar kafarat yang berupa memberi makan kalau dia nggak bisa berpuasa umpamanya, atau memberi pakaian, ini juga termasuk hak yang berkaitan dengan harta. Termasuk juga menunaikan ibadah haji bagi yang sudah punya kemampuan finansial. Di samping itu perbanyak kita sedekah. Setelah yang wajib-wajib ini kita beresi lebih dahulu. Jangan dibalik, rajin sedekah tapi nggak pernah zakat. Ini orang celaka ini, orang celaka. Yang paling harus dahulu adalah yang wajib-wajib dulu. Demikian juga yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang bisa kita syukuri sebelum Allah mencabut kenikmatan tersebut. Baik, itu mukadimah ya.
terkait dengan hayatud dunia. Nah, ada satu yang terlewat. Jadi kita bicara tentang kualitas dari nikmat di akhirat. Sekarang kuantitasnya. Kira-kira sebanyak apa umur yang akan dihabiskan oleh ahlul jannah ini dalam bergelimang kenikmatan. Mereka sekali bermajlis dengan istri-istrinya di jannah, bertukar-tukar gelas yang berisi minuman, susu, ada madu, ada khamar yang lezat yang tidak bikin mabuk, nggak bikin pusing, nggak kayak khamar dunia. Ada air yang sangat enak rasanya, ngobrol-ngobrol sama istrinya. Sekali majelis, kata jamaah majelis atau duduk ini bercengkrama itu, yamdi alaihim 70 sanah walam yashkur. Berlalu 70 tahun tidak terasa itu. Emang karena nggak ada akhirnya umur mereka. Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar yu'ta bil mauti ala hayatil kabsh fayudbah fi qantaratin baina jannah bil jannah wan nar. Kata Rasulullah, ketika ahlul jannah sudah pada masuk jannah semua, nggak ada lagi yang tersisa. Orang yang terakhir harus masuk jannah sudah masuk jannah, artinya begitu. Dan orang yang sudah tidak akan keluar dari neraka, sudah berada semuanya di neraka, didatangkanlah yang namanya kematian itu dalam bentuk kabs, domba jantan. Kemudian disembelih, matinya disembelih, nggak ada lagi yang namanya mati. Dan diteriakkan, ya ahlal jannati khuludun fala maut, wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai ahlul jannah, kekal, gak ada lagi yang namanya mati. Wahai ahlan nar, kekal, gak ada lagi yang namanya mati. Itulah ketika itu mereka betul-betul kecut yang ahlul nar ini. Betul-betul mereka putus asa. Gak ada lagi harapan untuk bisa keluar dari siksa. Padahal itu gara-gara sekian puluh tahun di dunia ini. Gara-gara sekian puluh tahun itu seperti itu. Jadi dari segi kuantitas juga tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kualitasnya luar biasa, panjangnya waktu yang akan dilalui juga memang tidak ada akhirnya. Adapun angan-angan mereka yang sudah mati, maka ada beberapa di antaranya tadi mereka ingin bersedekah, ingin beramal soleh. Dalam sebuah hadis disebutkan mereka ingin sholat walaupun 2 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan sanadnya atau para perawi dikatakan thiqah oleh Al-Haythami, kata Rasulullah SAW, beliau pernah bertanya melalui sebuah kuburan, kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang ada di sini, yang dikubur di sini? Kata para sahabat, si fulan ya Rasulullah. Maka kata beliau, rakaatani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. 2 rakaat sholat itu lebih dia cintai daripada dunia yang tersisa untuk kalian ini. Makanya Rasulullah mengatakan, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena memang dunia ini kalau dibandingkan akhirat tidak ada artinya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Khairun di sini walaupun itu sifatnya af'al tafdhil, lakinnahu laysa ala babi. Bukan lebih baik berarti dunia itu ada baiknya, kan? Seperti ketika Allah mengatakan ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Para penghuni jannah pada hari itu lebih baik tempat tinggalnya dan lebih enak tidurnya. Apakah berarti penghuni nar
alias selain ahlul jannah itu merasakan kebaikan dan bisa tidur? Enggak. Jadi dibilang lebih baik bukan berarti yang lainnya itu ada kebaikan, enggak mesti begitu. Ketika Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dari apa? Ya, lawan akhirat dunia. Bukan berarti dunia ini masih ada banyak kebaikan yang enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan akhirat. Sebagaimana kenikmatan ahlul jannah itu nggak bisa dibandingkan dengan ahlul nar, karena mereka nggak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun, nggak pernah tidur, nggak pernah berhenti dari siksa, apinya nggak pernah padam, mau padam ditambah nyalanya lagi, kulitnya mengelupas diganti baru lagi kulitnya, liyadzukul adzab, supaya mereka terus merasakan adzab. Jadi tidak ada nilainya sama sekali. Makanya 2 rakaat sholatul fajar itu lebih baik, apalagi sholat fajarnya. Ini 2 rakaat sholatul fajar lebih baik dari dunia sisinya, apalagi sholat subuhnya. Demikian juga dari riwayat yang lain, rakaatani khafifatani mimma tahqiruna wa tanfilun yaziduhuma hadza fi 'amali ahabbu ilaihi min baqiyati dunya. 2 rakaat ringan yang kalian remehkan dan kalian anggap sunnah, alah cuma sholat sunnah, apa-apa ya, nanti baru tahu rasa. Kalau sudah mati baru dia memelas, kok sampai saya tinggal padahal cuma 2 rakaat, tidak menghabiskan waktu insya Allah lebih dari 3 menit. 2 rakaat ringan yang kalian remehkan dan kalian anggap sunnah, yang dapat menambah amal orang ini, lebih dia cintai dari apa yang tersisa dari dunia kalian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Kitab Az-Zuhud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Itu salah satu dari angan-angan mereka, ingin sholat walaupun cuma 2 rakaat, walaupun sholat sunnah, apalagi kalau sampai dia ninggalkan sholat wajib, lebih lagi nih sholatnya. Karena yang jelas yang wajibnya lebih dicintai oleh Allah. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih mencintai daripada apa yang kewajibkan atasnya. Jadi amalan-amalan wajib itu adalah amalan yang paling mendekatkan kita kepada Allah dan juga paling dicintai oleh Allah. Mereka juga ingin bersedekah karena ada pahala khusus terkait dengan sedekah. Sehingga disebutkan secara khusus dalam ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam hadis disebutkan shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang tersembunyi itu mampu meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan amal saleh secara umum, amal saleh secara umum itu mereka angan-angankan supaya mereka masih bisa melaksanakan. Karena itu ikhwan wa akhwati fillah, jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun, sedekah seremeh apapun, jangan kita remehkan, jangan kita anggap sepele. Dalam hadis yang fi sahihain, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fastat'amatha. Ada seorang wanita dengan menggendong kedua orang bayi perempuannya datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, minta makanan. Fa'at'amtuha thalath tamarat. Maka ku beri dia 3 butir kurma. Buat ibunya 1, buat masing-masing anaknya 1-1.
Ketika sudah dimakan oleh anaknya, tinggal tersisa satu dan mau dimakan sama ibunya. Wa rafa'at tamratan ila fiha lita'kulaha fastar'amatha ibnataha. Ketika yang sebutir ini mau dimakan, kedua anaknya minta makan lagi. Fasyaqqatha nisfain, kemudian dibelah jadi dua dan diberikan separuh-separuh. Fa'ajabani sya'nuha, kata Aisyah. Saya merasa takjub dengan perbuatan perempuan ini. Kemudian saya ceritakan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad aujaba laha biha al-jannah au anqadhaha biha minan nar. Wahai Aisyah, karena perbuatannya tadi Allah mengganjarnya dengan jannah atau menyelamatkannya dari neraka. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita remehkan kebaikan. Yang penting itu bukan nominal, tapi keikhlasan orang yang memberikan. Ini walaupun ya cuma sebutir kurma, dia ikhlas. Aisyah walaupun cuma ngasih 3 butir kurma, ikhlas karena punyanya mungkin cuma itu. Rasulullah sering berbulan-bulan tidak makan, tidak ada apa-apa, puasa kalau nggak ada makanan. Bahkan dalam hadits yang lain, ada 1 dirham yang bisa mengalahkan 100 dirham. 100 dirham dari orang yang kekayaannya 1000 dirham. Berarti berapa persennya? 10%. Yang 1 dirham dari orang yang kekayaannya cuma 2 dirham. Orang yang punya cuma 2 dirham, dia berikan separuhnya, ini pahalanya lebih besar daripada orang yang berikan 100 kalau dia punya 1000. Karena dia lebih bernilai. Walaupun di mata orang apa artinya 1000 perak, ya cuma dia punya cuma 2000. Kita yang ngomong ini punya 1 juta, ngasihnya cuma 100.000. Di mata Allah, yang 1000 perak lebih bernilai daripada yang 100.000. Jadi Allah tidak melihat nilai, nggak melihat nominal. Allah kok nggak butuh, dengan triliunan juga nggak butuh. Apalagi cuma 1000, 2000, nggak butuh sama sekali. Makanya diantara yang memotivasi Abu Dahdah untuk berinfak itu ketika Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang akan memberi pinjaman kepada Allah yang kemudian Allah akan melipat gandakan. Ayo qridu minna Allah wa huwal ghani ya Rasulullah. Apakah Allah meminjam dari kita pada Allah lah yang maha kaya? Iya, Allah pinjam kemudian dikembalikan dengan berlipat ganda sama Allah. Maka diberikanlah kebunnya yang isinya 600 batang kurma tadi itu. Allah itu menerima sedekah seperti seseorang yang memelihara anak kudanya dari mulai kecil, dipelihara sampai besar. 1 bulir ditanam, ditumbuhkan, tumbuh 7 cabang, masing-masing cabang menimbulkan 100. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat 7 sanadin fi kulli sunbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan lebih dari itu. 1 sampai 700 mungkin lebih dari itu. Tergantung sejauh mana keikhlasan dia. Makanya amalnya sahabat nominalnya kecil. Nominalnya kecil. Tapi bobotnya nggak bisa dibandingkan dengan orang yang berinfak sebesar gunung Uhud dari emas. Sahabat cuma segenggam, bahkan separuhnya. Tapi di sisi Allah lebih baik. Tidak bisa ditandingi dengan orang yang infak atau beli. Jangan kita terlalu terobsesi dengan nominal. Yang penting adalah bagaimana kita ini bisa ikhlas dalam beramal. Dan itu adalah salah satu bagaimana supaya kita bisa memiliki akhirat yang jauh lebih baik. Adapun hakikat dari kematian, ini ada beberapa riwayat dari kitab yang judulnya Al-Muhtadhirun, ditulis oleh Ibnu Abi Dunya, salah seorang ulama ahli hadis. Dia mengumpulkan riwayat-riwayat tentang kondisi orang yang sekarat itu seperti apa. Salah satunya dinukil di sini.
dari bukan dari Muhtadirun ya, dari kitab Musannaf dari Ibnu Abi Syaibah dan atau riwayat yang lain ada juga dari Al-Muhtadirun dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As lupa nih halaman berapa nanti dibaca gitu ya. Ala kulli hal, salah satu pembahasan yang perlu kita cermati terkait dengan zikrul maut, mengingat kematian yang pasti akan menjemput kita cepat atau lambat. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa dalam mengingat kematian ini kita harus proporsional, nggak boleh berlebihan, tapi juga nggak boleh terlalu sedikit, terlalu jarang. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah melayat jenazah seorang pemuda yang wafat ketika dia demikian terobsesi untuk sukses di dunia. Kemudian beliau melihat bahwa orang-orang yang melayat ini pada menjelek-jelekkan dunia, mencemooh orang-orang yang condong kepada dunia. Apa komentar Ibnu Jauzi kepada mereka? Alangkah baiknya perkataan kalian, akan tetapi dengarlah sesuatu dariku yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Kata beliau, kemudian sungguh aneh ketika orang berakal tahu bahwa kematian dekat dengannya. Akalnya memerintahkan agar dia segera beramal sambil gelisah ketakutan. Kadang-kala hal ini demikian hebat dirasakan oleh sebagian orang. Mereka membiarkan dirinya kehausan di Sahara dan melalui hari-hari dengan kelaparan. Saking apa? Saking ketakutannya dia ingat mati. Jadi kalau lagi overdosis, orang jadi nggak normal lagi tingkah lakunya. Mereka tidak tidur semalaman dan bermalam, bahkan ada yang bermalam di kuburan hingga akhirnya mereka binasa lebih cepat. Lebih cepat mati malah. Sungguh demi Allah, kata Ibnu Jauzi, sebenarnya apa yang mereka takuti berhak untuk disikapi lebih dari itu. Akan tetapi akal yang menyuruh kita demikian juga menyuruh kita agar tenang. Ia seakan mengatakan badan ini diciptakan tidak lain untuk membawa ruh, membawa arwah, seperti unta membawa penumpangnya. Sebab itu unta tadi harus diperlakukan lemah lembut agar jalannya teratur. Secara logika, begadang dan gelisah terus menerus adalah tidak baik, sebab dia akan berdampak buruk kepada badan dan menyebabkan tujuan tidak tercapai. Seperti orang yang terlalu memacu untanya, ya, dihajar terus, sabut terus, lama-lama nggak kuat, roboh dia. Padahal tujuan masih jauh. Nah ini dia nyampe tujuan enggak, punya hewan tunggangan juga enggak bisa apa akhirnya. Celaka lebih cepat daripada semestinya. Itu kalau unta. Bagaimana dengan badan manusia yang diciptakan untuk memang sedemikian lembut? Badan kita ini jauh lebih lemah. Bila dia tidak mau makan makanan yang bergizi, makan daging sama sekali, nggak mau makan lemak sama sekali, dia akan kurus. Dan bila terus begadang, dia akan semakin kurus lagi. Ditambah sedih yang berkepanjangan, hatinya akan sakit. Oleh karena itu badan kita ini, fisik kita ini harus kita perlakukan dengan lemah lembut, dengan memberi apa yang baik untuknya.
hati kita juga harus dirawat dengan menyingkirkan segala kesedihan yang mengganggu. Jika tidak, maka makin lama dia gelisah, makin cepat pula dia binasa. Makanya Rasulullah menjelaskan, inna li badanika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fasum wa afdir wa salli wa nam. Kata Rasulullah, badanmu punya hak terhadapmu, istrimu, keluargamu juga punya hak terhadapmu. Kalau mau puasa, ya selingi juga dengan tidak puasa, berbuka. Kalau mau sholat malam, selingi juga dengan tidur, dengan istirahat. Kemudian Ibnu Jauzi menjelaskan, syariat menganjurkan untuk menikah. Sedangkan sedih terus-menerus akan menjadikan istri seperti janda dan anak serasa yatim. Menyibukkan diri dengan ilmu juga sia-sia jika sedihnya berkepanjangan. Siapa yang ingin membuktikan ucapanku, hendaklah dia memperhatikan keadaan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang proporsional rasa takutnya. Beliau kadang bercanda, bahkan pernah balapan lari dengan istrinya. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau menikah dan merawat tubuhnya. Sebab itu beliau lebih suka minum air yang didiamkan semalaman sampai agak dingin dan menyukai manis-manisan dan daging. Itu Rasulullah SAW, orang yang paling takut kepada Allah, yang paling ingat mati. Seandainya para ulama tidak pernah lalai, maka mereka tidak akan mengarang kitab, menghafal ilmu maupun mencatat hadis. Karena mereka sempat nggak ingat mati, mereka bisa karang kitab, bisa nyampaikan hadis, bisa ngajar. Coba kita ingatnya mati terus, nggak bisa apa-apa. Jadi diantara bentuk yang terpuji dalam mengingat kematian adalah yang tidak sampai menghalangi seseorang dari hal-hal yang bermanfaat. Sebab bagaimana mungkin orang yang mengatakan bahwa dirinya akan mati hari ini sempat berpikir untuk menulis? Ada orang yang sudah tahu hari ini dia bakal mati, kok sempat-sempatnya dia ngarang-ngarang buku, ya, nulis, ya, atau ngajar di majelis taklim, atau mendengarkan pembacaan hadis. Sebab itu engkau tidak perlu merisaukan kelengahan manusia dari kematian atau sebagian yang tidak mau mengingatnya secara benar, karena itu merupakan nikmat Allah yang dengannya kehidupan dunia dan agama ini berjalan wajar. Namun yang patah dicela ialah kelalaian yang demikian berat, terlalu lalai, yang menyebabkan sikap teledor dan menyepelekan dalam muhasabah, dalam introspeksi diri, atau menyia-nyiakan waktu tanpa menambah kebaikan, atau bahkan lebih berat lagi hingga mendorongnya untuk bermaksiat. Jadi kalau semuanya sesuai takaran, kata Ibnu Jauzi, dia seperti garam dalam makanan. Mau tidak mau dia harus ada di sana. Namun jika terlalu banyak jadi racun. Karenanya kelalaian kadang terpuji kalau sesuai dengan dosis sebagaimana yang kami jelaskan. Begitu dia melebihi dosis, dia akan menjadi berbahaya. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Saidul Khatir. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu pertanyaan yang masuk di sini. Yang dimaksud sholat sebelum subuh, sholat qabliyah atau sebelum adzan? Maksudnya sholat sebelum sholat subuh. Jadi qabliyah fajar, ya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, maksudnya adalah sholat qabliyah fajar. Nah, barangkali ada yang tanyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Khawarij menyebutkan Salafi mengingkari demokrasi, tapi menerima hasilnya. Mohon penjelasan atau pengarahan atau sanggahan terhadap ucapan Khawarij tersebut. Yang dimaksud apa di sini? Hasil demokrasi berupa terpilihnya misalnya kepala negara ya, atau pemerintah di daerah, gubernur, wali kota, itu yang dimaksud. Topan itu karena mereka menganggap terpilihnya penguasa melalui cara-cara demokrasi seperti itu seperti al-hakimul mutaghayyir, seperti penguasa yang mengambil alih kekuasaan dengan cara yang batil. Memang demokrasi itu adalah bukan cara yang syar'i, cara yang batil. Akan tetapi seperti kudeta itu juga cara yang batil. Akan tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan kalau memang si pengkudeta itu, orang yang mengambil alih kekuasaan dengan cara yang batil itu, bisa mengembalikan stabilitas nasional dan dia ditaati sebagaimana layaknya penguasa, betul-betul bisa mengambil alih kekuasaan itu sehingga dia dinamakan sebagai penguasa, maka berlaku baginya aturan-aturan atau hak dan kewajiban penguasa. Yusma' lahu wa yuta' fil ma'ruf. Jadi dengar dan ditaati dalam hal-hal yang ma'ruf. Itu bukan karena kita mendukung demokrasi, bukan. Tapi karena kita sayang dengan darahnya kaum muslimin. Karena kita taat kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun mujadda'ul atraf fasma' lahu wadhi', kata Rasulullah. Ta'ammar itu bukan berkuasa dengan cara yang benar, tapi berkuasa karena mengambil alih, memaksakan, dipaksa untuk tunduk dalam kekuasaannya dia. Ta'ammar 'alaikum 'abdun itu asal enggak berhak jadi penguasa dalam agama Islam. Harusnya hur, orang merdeka, bukan budak. Habasyi lagi, yang paling berhak itu Quraisy, mau Habasyi. Al-a'immatu min Quraisy. Tapi syarat-syarat ideal ini itu sifatnya kalau memungkinkan. Ketika tidak memungkinkan, maka yang ada ini dilihat. Kalau memang dia itu punya kekuasaan dan berlaku dalam suatu teritorial dan dia dianggap sebagai penguasa, maka walaupun cara mendapatkannya itu batil, tetap disikapi sebagai penguasa demi menghindari mafsadat yang lebih besar. Jadi karena kita ini mencari maslahat bagi mayoritas kaum muslimin. Walaupun ada mafsadatnya, tapi dilihat mana yang lebih besar maslahatnya. Bukan semata-mata sesuatu yang caranya batil, sesuatu yang apa tadi disebutkan di sini, mengingkari demokrasi kemudian menerima hasilnya ini karena apa dulu? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar menghadapi orang-orang yang seperti itu, entah dengan cara demokrasi atau dengan cara yang lainnya, seperti penggulingan kekuasaan, dan itu sudah terjadi beberapa kali dalam sejarah Islam. Digulingkannya daulah Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Ketika sudah betul-betul kembali, para ulama berbaiat kepada Bani Abbas. Itu seterusnya digulingkan lagi oleh Utsmani. Maka berbaiat kepada Turki Utsmani karena memperhatikan mana yang lebih membawa kemaslahatan, bukan karena
kontradiksi. Orang yang mati 1000 tahun yang lalu siksa kuburnya lebih banyakkah bila dibanding dengan orang yang mati hari ini? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung apa kesalahannya. Kemudian jadi siksa kubur itu sebetulnya bagian dari rahmat Allah juga kalau dia, yang kita bicarakan orang beriman ya. Yang kita bicarakan orang beriman. Kalau orang kafir itu ada. Nggak ada harapan lagi sudah, karena dia sudah mati dalam keadaan kafir, sudah dia hanya akan melewati siksa-siksa tahapan-tahapan yang lebih mengerikan. Tapi kalau dia orang beriman, maka orang beriman ini oleh Allah diberi berbagai macam ujian di dunia ini untuk menghapuskan dosa-dosanya, karena nggak semua orang diberi taufik untuk bertobat. Nggak semua orang ini diberi kesadaran untuk bertobat, makanya Allah kasih dia ujian. Kalau dia lalui ujiannya dengan sabar, maka itu akan menggugurkan dosanya. Terkadang dia mati masih belum bersih dari dosa, maka diberilah siksa kubur juga untuk menggugurkan dosanya. Kalau siksa kubur ini juga belum cukup untuk menghapus dosa-dosanya, maka itu akan dilanjutkan dengan kedahsyatan yang dia hadapi di yaumul qiyamah. Sampai kalau dia harus masuk neraka, maka itu juga dalam rangka membersihkan dia dari dosa-dosa. Mungkin seseorang itu dosanya juga belum bersih, tapi dia sudah bisa keluar dari neraka gara-gara apa? Bisyafaati syafi'in. Karena syafaat yang dipanjatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau semua pihak sudah memberikan syafaat, Allah masih punya syafaat. Syafaatul malaikah, wa syafa'al anbiya, wa syafa'al salihun. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Fa akhrajallahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat fayulqihim fi nahril hayat fayambutuna kama tambutu al-hibbatu ala khamilis sayl alam tara annaha safra'a multawiyah. Kata Rasulullah SAW, ketika para malaikat telah memohonkan syafaatnya, para nabi memohonkan syafaatnya, orang-orang yang soleh memohonkan syafaatnya, tinggal syafaatnya Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan syafaat Allah itu Allah keluarkan dari neraka orang-orang yang tidak pernah mengamalkan kebaikan apa-apa kecuali syahadat la ilaha illallah tentunya. Karena kalau tidak bersyahadat, tidak Islam, tidak mungkin dia keluar dari neraka. Kemudian Allah keluarkan dari neraka ini orang-orang yang istilahnya tidak punya modal apa-apa untuk masuk jannah selain dia beriman saja sama Allah. Amal solehnya minim banget, mungkin tidak ada. Allah campakkan mereka dalam sungai kehidupan, dan mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya benih di pinggir sungai, cepat berliuk-liuk dia tumbuh seperti itu. Jadi kadang dosa orang ini belum lunas, tapi karena ada syafaat dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syurutis syafa'ah al-idhn war-ridha. Adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang akan mengajukan syafaat dan ridha Allah bagi yang akan mendapat syafaat. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Jadi tidak mesti orang yang matinya 1000 tahun yang lalu siksa kuburnya lebih banyak, karena kalau dia memang sudah selesai pahala dosa-dosa yang tersisa yang dia bawa mati itu sudah terlunasi dengan siksa kubur yang dirasakan selama sekian waktu, setelah itu akan berganti dengan nikmat, ya, dengan nikmat. Apakah doa orang selain anak yang soleh diterima bila mendoakan orang yang mati? Nah, ngapain untuk menyelamatkan orang mati? Sholat jenazah untuk baca apa? Hah? Allahumma nggak diterima. Buat apa menyelamatkan kalau gitu? Iya diterima. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ketika beliau sudah menguburkan salah seorang sahabatnya, belum beranjak dari kuburan, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tatsbit fa innahu al-ana yus'al.
mintakan ampun buat saudara kalian dan mintakan supaya dia diberi ketegaran dalam menjawab pertanyaan malaikat, karena dia sekarang sedang ditanya. Ini menunjukkan doanya orang yang beriman itu dikabulkan walaupun bukan anaknya. Ada manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dari doanya orang yang mendoakan dia. Makanya kalau semakin banyak dia disolatkan, 40 paling tidak, itu sudah menjadi pertanda baik. Dan doa kita itu, fungsi sholat jenazah itu bukan menyolatkan orang, ini mendoakan. Jadi kalau istilah menyolatkan jenazah, sholat di sini itu artinya doa. Karena dibilang as-sholatu ala al-mayyit. Secara bahasa, sholat itu artinya bukan gerakan-gerakan seperti kita sholat. Karena nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Tapi as-sholatu ala al-mayyit ayat doa lahu. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad, apa artinya? Kita nyolatkan Rasulullah, kita mendoakan Rasulullah, gitu loh. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Kata Allah kepada Rasulnya, ambillah harta, sebagian harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka, kemudian doakan mereka kalau sudah bayar zakat. Jadi as-sholatu ala al-mayyit, as-sholatu ala al-janazah, artinya kita mendoakan jenazah. Ini menunjukkan jelas bahwasanya doa selain anaknya juga bermanfaat bagi mayit. Nggak terbatas hanya bagi anak saja. Bagaimana membersihkan diri kita dari harta yang haram yang kita tidak tahu karena orang tua yang bekerja di bank riba? Mohon penjelasannya. Karena kata orang tua anak, dia hanya bekerja. Kalau yang ditanyakan status harta yang didapatkan oleh si anak dari penghasilan orang tuanya yang haram, beda dengan bagaimana cara orang tua ini untuk tobat. Harta itu sampai kepada anak kalau dia sebagai nafkah, maka halal hukumnya. Halal, karena dia datang sebagai nafkah, sebabnya halal. Dia hanya haram bagi orang yang mendapatkan harta itu, yaitu orang tuanya yang bekerja dengan bekerja di perusahaan atau instansi ribawi di bank atau leasing atau apapun namanya, asuransi dan lain sebagainya. Semua bentuk pekerjaan haram, yaitu dosanya adalah orang yang melakukan. Kalau uang ini disedekahkan ke fakir miskin menerima sebagai sesuatu yang halal. Dalil yang qat'i dalam masalah ini adalah Rasulullah muamalah dengan Yahudi, dan Yahudi itu terkenal doyan riba, wa aklihimur riba wa akhdihim amwalan nasi bil batil. Dan mereka yang suka demen makan riba dan demen makan hartanya orang dengan cara yang batil. Tapi Rasulullah muamalah dengan Yahudi, karena uangnya Yahudi ini nyampe dengan cara yang berbeda dengan bagaimana si Yahudi ini mendapatkan uang. Nah, kalau orang tua itu sendiri bagaimana cara bertaubat, yang sudah berlalu sudah. Yang sekarang dan yang akan datang ini, stop, cari pekerjaan lain yang halal. Insya Allah masih banyak. Wah, bagaimana Ustaz, susah cari kerjaan. Ingat, 5 menit siap, pikir itu aja deh. Itu aja yang dipikirkan. Antum dikasih gaji 10 juta, siap 5 menit ditunggu. Hah? Berapa sih gajinya pegawai bank? Berapa gajinya dia? Ada yang digaji 1 triliun 1 bulan. Lah, isma. Yawaddul mujrim law yaftadi min azab yawmi idzin biman? Bibani. Orang-orang yang durjana itu, yang berlumuran dosa itu, ketika mereka melihat adab yang akan mereka rasakan, mereka berangan-angan andai hari itu mereka bisa menebus adab tadi dengan anak-anaknya yang dari dulu ketika di dunia itu dia rela nerjang sama sekali demi biayain anaknya. Nanti di akhirat pertama kali jadi ketumbal, ya Allah. Andai aku bisa menebus, biar anakku aja yang masuk. Nggak cukup, ya Allah. Wa sahibatihi wa akhi, sahibah istrinya, wa akhi, saudaranya. Nggak cukup, ya Allah, anakku nggak cukup, istriku, saudaraku. Wa fasilatihi allati tuwi,
kaum kerabatnya, sukunya yang dahulu senantiasa bela-bela dia. Tidak cukup juga ya Allah, wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Ya sudah, orang satu dunia ini kamu masukkan aja ke adab itu, yang penting saya selamat. Kalla, tidak bisa. Ya. Di ayat yang lain disebut, kalau nggak salah Al-Imran, apa itu ayatnya? Andai mereka itu ingin menebus azab itu dengan emas sepenuh bumi, ya, mereka akan tebus. Kalau mereka bisa menebus azab, saya lupa teks ayatnya, bisa dicari saudara ya. Lau anna lahum mil al-ardi dhahaban laftadaw bih. Andai mereka itu memiliki emas sepenuh bumi yang bisa untuk menebus azab akhirat, mereka akan tebus, tapi tidak bisa. Jadi kita ingat-ingat itu aja. Sabar sebentar. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Memang harus sabar, harus ada ujian. Buat apa? Enak banget masuk surga nggak pakai ujian kan? Diuji lah, coba sabar dan lebih kuat mana rasa takutnya, takut kelaparan di dunia dengan takut disiksa di akhirat. Ini soalnya akan kelaparan. Pokoknya selama kita ini masih hidup, nyawa kita ini belum harus dicabut, rezeki mesti ada. Itu Allah yang jaga. Ya. Rasulullah menjadikan lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqah. Tidak akan mati seorang pun sampai dia menghabiskan jatah rezekinya. Tidak usah khawatir, sudah dijaga, sudah ditanggung sama Allah. Cuma cara yang benar, itu aja kok susah. Jadi kalau orang tua ini mau taubat, cari, insya Allah akan dapat jalan keluar. Harta haram yang berupa riba ya, yang tidak diketahui siapa yang punya. Tapi kalau diketahui siapa yang punya, si anak nggak boleh manfaatkan. Misalnya harta curian, tahu orang tuanya nyuri atau ngemplang, ya, pinjam mobilnya orang, dia punya dia nggak boleh manfaatkan mobil ini kalau anaknya tahu. Jadi al-mal bi'aini, harta yang memang kita tahu harta ini milik seseorang, si anak tidak berhak memanfaatkan. Sebagaimana orang tuanya tadi kok nggak tahu yang punya siapa, seperti uang bank, ya, atau yang nggak jelas miliknya siapa, dia digaji dari uangnya banyak orang, maka cara bertaubatnya adalah kalau sudah terlanjur ya sudah, tapi yang kedepannya cari penghasilan yang halal, banyak-banyak bersedekah. Yang masih dipegang ini bagaimana? Ya, yang masih dipegang, seandainya memungkinkan dia lepaskan, digunakan untuk fasilitas umum, ya, pembiayaan yang untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, dengan niat melepaskan diri dari harta haram, bukan dengan niat ibadah, karena nggak akan diterima semua. Niatnya harus benar, niatnya saya ingin melepaskan diri dari harta haram. Andai dia mampu, artinya tidak memudaratkan dia. Artinya gaji satu-satunya bulan ini mau dikasihin semua, terus bagaimana? Ya kalau memang mudarat ya, fattaqullaha mastata'tum. Tapi seandainya dia bisa melepaskan diri dari harta yang haram, maka dia lepaskan dengan niat bukan untuk ibadah, tapi untuk melepaskan diri dari harta haram. Bagaimana dengan taubatnya seorang muslim dari maksiat, lalu setelah bertaubat dia maksiat lagi dan begitu seterusnya? Yang saya tanyakan, apakah Allah menerima taubat orang tersebut? Kalau syarat-syarat taubatnya terpenuhi, ya ini pertama ikhlas, taubatnya ikhlas betul-betul karena Allah, bukan karena tendensi duniawi. Yang kedua ada penyesalan, ya, penyesalan kenapa dia sampai terjerumus dalam dosa. Yang ketiga dia segera meninggalkan dosanya. Sejak dia bertaubat itu langsung ditinggalkan. Dosanya berupa apa? Melaksanakan yang haram, stop. Dosanya berupa meninggalkan yang wajib, laksanakan yang wajib. Jangan terus-terus ditinggalkan. Karena nggak mungkin orang yang bertaubat kalau dia tetap melakukan dosa. Nyesal, bohong, nyesal. Kalau nyesal kok diterus-teruskan dosanya. Nah, yang keempat ada tekad
Sekali lagi ada tekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi itu sendiri. Beda antara adanya keinginan untuk tidak mengulangi dengan tidak mengulangi. Antum ingin melakukan sesuatu, baru keinginan. Beda dengan antum harus melakukan itu. Beda. Yang dipersyaratkan adalah adanya tekad untuk tidak mengulangi. Andai dia ternyata mengulangi lagi, maka taubatnya yang dulu sah. Tapi dia harus taubat lagi untuk dosa yang baru ini. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Yang terakhir adalah taubat sebelum waktu taubat itu habis. Ini syarat jarang disebutkan ya, tapi perlu diketahui. Syarat di antara waktu taubat itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum adalah terbitnya matahari dari barat. Yang sifatnya khusus adalah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kalau sudah terbit di barat, semua orang nggak ada yang terima lagi taubatnya. Tapi kalau secara individu adalah sebelum dia sakaratul maut. Nah, itu masih terbuka pintu taubat. Seseorang yang puasa Syawal 6 hari, suatu saat dia khilaf berbuat maksiat, yaitu menghibah, sehingga puasanya tidak berpahala lagi. Dalam kurung hanya lapar dan dahaga. Apakah perlu mengganti puasa di hari lain dengan tanpa riba? Apakah mengganti puasa di hari lain dengan tanpa riba dibenarkan? Jazakallahu khairan. La adri, tidak tahu. Cukup di sini. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.